Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Podcast kami Makassar Terkinai. Kali ini kami kedatangan tamu yang selalu menjadi teman kita saat kita berkuliah. Yang pasti tamu ini kalau datang pasti enak deh, karena selalu membawa buatangan dan itu juga menjadi teman kita saat kita berkuliah. Tentu pemirsa juga mau tahu siapa tamu saya hari ini. Selamat datang, Mbak Ika. Selamat datang ya. Selamat datang. Selamat datang juga. Selamat datang juga. Mbak Ika, Mbak Mustika ya? Iya, Mbak Mustika. Mbak Mustika ini selalu datang dengan buatanannya Iya. holy juice. Yes. Selalu membuat tenang, membuat senang kita. Alhamdulillah. Mbak Ika ini sudah sangat terkenal di Makassar ya. Wow. Sudah sangat terkenal. Ini sudah berapa lama ada di Makassar ini? Kalau di Makassar sendiri tuh dari 2013. 2013 ya. 2013, tapi kami tuh memulainya dari industri rumahan. Dari industri rumahan ini, jadi belum seperti sekarang yang orang kenal. Belum ada kayak toko-toko keren-keren gitu ya. Yang ada kafe-kafe enaknya. Belum ada. Sekarang sudah bisa apa nih tempat-tempat Instagram Yes, gitu ya. iya. Oh. Mbak, ini apa kulicis? Tapi ternyata kalau saya lihat karyanya kan apa semuanya harus ada coklatnya atau gimana tuh? Filosofinya gimana sih Mbak? Kok bisa jadi namanya kulicis gitu? Sebenarnya ini kalau dari segi filosofi sih sebenarnya tidak ada ya. Nama Cokolysis itu sendiri tidak sengaja sebenarnya. Oh, tidak sengaja bisa terpleset. Jadi waktu awal dirintis oleh Ibu Vika Kurniawati itu, beliau memang awalnya punya keinginan untuk menjual kue-kue yang berbahan dasar coklat awalnya ya. Coklat. Jadi memang awalnya itu dia cuma pengen jualan produk yang berbahan dasar coklat. Jadilah dia mencari, tapi kan kalau misalnya kita cuma bilang toko kue coklat kan agak aneh ya. Akhirnya modernkan, jadinya coklat delicious sendiri itu kan lezat ya. Ya, menurut Mbak Google ya. Delicious itu lezat. Jadi digabunglah coklat delicious itu menjadi Cokolysis. Terus apa sih? Itu kayaknya orang semuanya variannya harus ada coklatnya. Pada akhirnya enggak juga. Pada akhirnya enggak juga. Iya, karena aku kan ada makan kelapa juga. Iya. Jadi kita cuma ini ya, mungkin karena perkembangan industri kuliner sendiri. Jadi kan sebagai pebisnis itu tidak mungkin tidak berkembang. Mulai dari pengetahuannya, mulai dari tren, namanya juga bisnis kuliner ya. Jadi kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya kita bersiaplah untuk tenggelam. Jadi karena mengikuti perkembangan zaman itu akhirnya kita trial untuk produk-produk lainnya di luar dari produk coklat itu sendiri. Mengikuti perkembangan zaman. Kemarin waktu COVID kena dampak nggak? Waktu dampak penjualan dan bagaimana? Kok jadi sebut COVID jadi? Kalau saya rasa sih begini ya, COVID itu tidak ada bisnis yang tidak terpengaruh. Kena semua. Semua pasti kena gitu. Tapi tergantung dari cara kita menanggapi, tergantung dari cara kita menanggapi permasalahan itu. Bukan permasalahan, kami sih menganggap itu sebagai tantangan.
Jadi kalau di Copolisis itu kita nggak ada masalah, tantangan banyak gitu. Jadi kita tidak pernah menganggap suatu persoalan itu adalah sebuah masalah, tapi merupakan tantangan yang memang betul-betul harus kita hadapi. COVID itu kan tidak bisa kita hindarkan ya, karena itu seluruh dunia malah, bukan cuma Makassar, seluruh Indonesia, seluruh dunia malah. Jadi tidak bisa kita pungkiri Copolisis pasti kena dampak. Cuman ya itu tadi. Apa yang dilakukan teman-teman? Mungkin ada perubahan cara kemasan atau cara membeli rumah? Kalau perubahan kemasan sih nggak ada ya. Kalau belum ada. Tapi kalau dari segi pelayanan, dari segi produksi, kalau kami sih sebenarnya tidak begitu banyak yang berubah ya, karena memang dari awal kami itu sudah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi yang namanya higienitas, higienis. Jadi karena Copolisis itu selalu berpikir bahwa kami menjual kue itu bukan untuk orang lain, tapi kami menjual kek itu untuk keluarga kami. Jadi pelanggan itu dianggap keluarga. Iya. Yang menikmati makanan. Yes. Dan kita harapkan bahwa ketika mereka makan itu sehat, senang. Betul sekali. Jadi makanya tagline-nya kita sendiri di customer service itu muliakan pelanggan kita. Jadi pelanggan itu benar-benar kita muliakan, menganggap bahwa mereka itu adalah keluarganya kita. Jadi kita selalu berpikir kalau saya membuat kue seperti ini dengan cara seperti ini, keluarga saya mau makan nggak? Kalau keluarga saya nggak mau makan, berarti jangankan orang lain, keluarga saya saja tidak mau makan, berarti jangan dilakukan. Kalau kami sih selalu menjadi itu yang kita tanamkan. Jadi di COVID ini, pada saat pandemi seperti ini, yang kita lakukan itu adalah kembali ke diri masing-masing sebenarnya. Karena dari awal memang penggunaan masker, tutup kepala, sarung tangan dan sebagainya itu sudah menjadi tradisi kalau untuk di Copolisis. Jadi sudah diterapkan. Iya, sudah diterapkan. Sebelum pandemi itu datang sudah berjalan. Iya, betul. Kecuali mengenai hand sanitizer. Jadi kami cuma menambahkan sedikit seperti hand sanitizer, jaga jarak antar satu customer dan customer yang lainnya. Jadi betul-betul itu dijaga. Terus soal pelayanan, ya ini memang kayak kan ada kafenya ya? Ya, ada satu outlet. Kemarin tetap buka atau gimana? Kalau untuk yang awal-awal pandemi itu kita memang betul-betul close, jadi tidak memperbolehkan customer untuk duduk dan makan di situ. Tapi kalau untuk yang sekarang ini diperbolehkan, tapi dengan catatan begitu masuk di pintu masuk Copolisis itu wajib menggunakan masker tentu saja, terus jaga jarak. Jadi kursinya itu kita atur sedemikian rupa. Jadi kursinya diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara satu kursi dengan kursi yang lainnya itu ada jarak lah, sesuai anjuran pemerintah tentunya. Oke, baik. Perbincangan kita makin menarik. Kita masih berada di ruang podcast. Terkini di bersama saya, Maya dan Ibu Musti. Mbak Ibu masih ada kan? Masih ada. Masih ada. Jangan khawatir, saya masih ada bersama kue-kue. Jadi kuenya dong. Oke, baik. Jadi tadi itu dari perbincangan tadi bahwa ternyata Copolisis itu menganggap pelanggan itu sebagai keluarga. Melihat bahwa apa yang disukai keluarga itulah yang mereka mau sajikan. Itu untuk kasih sayangnya. Karena kalau kami sendiri di Copolisis itu selalu selalu mengatakan bahwa apa yang kami buat dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Jadi kalau kita buatnya dengan hati, kita menjualnya dengan hati, pasti yang makan juga akan sampai ke hati mereka. Dan Cokolovers juga pasti pasti akan merasakan. Saya di Cokolovers juga. Ini saya tadi di Instagram bahwa ada itu dengan konsep Islami. Yes. Itu terpampang. Terpampang nyata ya. Nyata itu.
sebenarnya toko-toko kue di luar sana yang punya konsep yang sama dengan kami. Tapi kenapa kami berani untuk mengklaim ceritanya bahwa kami adalah toko kue dengan konsep Islami, karena yang pertama itu dari segi pemilihan bahan. Jadi semua bahan yang kami gunakan di Cokolesis itu adalah bahan-bahan yang memang sudah bersertifikat halal. Jadi kami tidak akan menggunakan suatu bahan atau tidak akan men-trial suatu bahan, mencoba suatu bahan jika bahan tersebut belum jelas kehalalannya. Jadi Itu jaminannya. iya betul. Jadi kami betul-betul menjamin bahwa semua produk yang diproduksi di Cokolesis itu adalah produk-produk dari bahan yang bersertifikat halal. Dan Cokolesis sendiri kan memang sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Jadi memang salah satu syarat untuk menerima sertifikat halal itu ya harus menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah yang kedua dari segi tampilan, dari customer service-nya sendiri, dari segi penampilan dari karyawan itu memang betul-betul kita jaga dari segi konsep keislamannya, suasananya. Jadi maksudnya musik Arabi atau apa itu atau umum aja atau gimana? Kalau untuk musik sendiri kami memilih bukan sih, enggak. Kita lebih ke lagu-lagu Islami tapi yang modern. Jadi dia kayak akapela modern gitu. Jadi kita masuk di situ. Kalau dari segi tampilan karyawannya sendiri, jadi semua karyawan yang perempuan itu wajib menggunakan wajib bersyar'i, jadi hijab syar'i gitu. Harus betul-betul menutup dada. Terus yang untuk karyawan laki-laki itu diwajibkan pada saat jam sholat itu wajib untuk melaksanakan sholat di masjid. Jadi semua tanpa terkecuali. Jadi memang di konsep keislaman itu nyata di dalam ini situasi di Cokolesis itu. Dan sebelum pandemi itu kami ada program mengaji. Jadi semua karyawan di jam 5 sore yang masuk pagi ya, karyawan yang masuk pagi itu ada program belajar ngaji. Jadi kita didatangkan dulu untuk belajar ngaji. Bukan persyaratan untuk menjadi karyawan harus bisa ngaji dulu. Bukan. Ada juga karyawan yang nanti di Cokolesis baru bisa ngaji. Atau mau beli kue mau ngaji dulu. Wih, tapi itu gratis ya. Siapa yang bisa jadi soal ini ya, maksudnya semacam kayak games gitu untuk pelanggan. Boleh. Menghafal satu ayat gitu atau menghafal ini dapat bonus gitu. Boleh lah, tolong dicatat ya. Aduh, saya ada usul, baru saya dapat bonus juga kan. Ya, oke, itu konsepnya sudah sangat mengedukasi dan memberikan jaminan untuk pelanggan. Saya juga menggoogle gitu. Ternyata Cokolesis ini pernah menjadi trending topic. Wow. Nah, dia menjadi pembicaraan di BBC, VOA, The Straits Times dan Jakarta Post. Kalau itu kasusnya melarang mengucapkan selamat Natal ya, kebijakannya itu ternyata menggemparkan dunia. Dan betul-betul tidak bully satu Indonesia ya. Kan cuma Indonesia, di luar kan Indonesia dibully karena Cokolesis ada di Indonesia. Tapi akhirnya kan itu menjadi sebuah marketing yang bagus dan dia itu menjadi terkenal karena dia menjadi trending topic dunia. Itu ini ya, kalau kami menyebutnya itu sebagai marketing langit. Nah, benar. Marketing langit. Jadi itu sama sekali tidak kami setting bahwa kami mau viral atau apa, tidak. Itu benar-benar rencananya Allah untuk mungkin dengan cara itu supaya orang tahu bahwa Cokolesis itu ada. Padahal sebenarnya kebijakan itu sendiri sebenarnya sudah ada setahun sebelum itu.
setahun sebelum kejadian tersebut. Jadi cuman mungkin karena ada segelintir orang yang memblow up itu jadinya ya heboh. Padahal sebenarnya tidak tidak seheboh yang dibicarakan orang-orang di luar, karena makanya gue radikal. iya Ada namanya gue radikal ya. Dan yang kami herankan yang komen itu pun sebenarnya tidak tahu copolisis itu apa. Ada yang pokoknya banyak yang membulikan, tapi kami menganggap itu sebagai pembelajaran buat kami, karena kalau tidak ada peristiwa itu orang tidak kenal, itu yang pertama, orang tidak akan mengenal copolisis itu seperti apa, dan kami pun tidak akan sampai sekarang sampai kenal outlet. Kalau ada bocoran nggak waktu itu penjualan naik apa turun ketika trending topic? Naik. Nah, Itu dia, kita kagetnya kita dibully malah kok penjualannya jadi naik. Nah, makanya kami sering menyebut itu sebagai marketing money. Jadi betul-betul diatur istilahnya sama Allah, karena tidak ada perencanaan. Saya pun jujur ya, saya tuh pulang dari toko, saya baru bisa tidur itu jam 2 malam. Waktu kejadian itu, karena anak yang ada di outlet itu pasti menghubungi ke saya, Kak ini ada polisi, Kak ini ada ini. Saya juga seram kan. Oh, ada polisi sebenarnya. Iya, sampai ada polisi yang datang. Alhamdulillahnya. Mereka mau apa? Mereka mau istilahnya mengamankan toko lah, jangan sampai yang ditakutkan. Walaupun sebenarnya buat kalau kami sih jadi seram ya. Padahal tidak seseram yang dipikirkan orang lah. Gue radikal. Itu juga sih. Ya begitulah. Nah, ternyata dari trending topic itu penjualan Alhamdulillah naik gitu. Marketing lagi. Iya, betul. Jadi ada yang sempat bilang bahwa itu settingan lah dan lain sebagainya. Itu memang betul-betul tidak kami setting. Jadi memang betul-betul berjalan begitu saja. Tiba-tiba viral. Saya pun didatangi sama wartawan, itu kaget. Ada apa gitu? Mau wawancara tentang ini. Itu memang kenapa? Kami pun baru tahu. Heboh di media sosial sama masalahnya ini lalu cebong di luar. Iya, dan kami di dalam itu malah sama sekali BBC, Jakarta Post, ya mungkin Straits jalannya Times, ya, Australia sampai membahas panjang juga tentang proyek ini. mungkin jalannya seperti itu. Ya alhamdulillah kami sih mensyukuri saja. Dan itu menjadi pelajaran Iya, sebenarnya. iya. Kalau untuk istiqamah itu pasti selalu ada jalan rezekinya. Iya, betul. Tidak mungkin jalan itu lurus kan. Jalan itu tidak mungkin lurus saja, pasti ada sedikit Sebenarnya, tapi ternyata semuanya sangat besar. Alhamdulillah. Dan pemirsa, di akhir pembicaraan kita, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di ruang podcast terkini ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.